Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yusuf. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 3. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Asrar Wahid, Karima Zahra, Amirul Isneni, Muhammad Randi Prananda, dan Rahmat Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konversi lahan, dan saya akan membacakan sedikit mengenai pengertian dan latar belakang adanya konversi lahan. Konversi lahan merupakan perubahan fungsi atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsinya semula seperti sudah direncanakan, dan ini akan menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan, dan ini akan menjadi potensi untuk lahan sendiri. Dan latar belakang adanya perencanaan konversi atau fungsi lahan berdasarkan permohonan, dan ini akan melalui proses tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah dan Perda. Apabila permohonan ini sesuai dengan Perda RT RW, maka proses akan tetap dilaksanakan. Dan apabila permohonan ini di luar dari RT RW, maka proses ini dibatalkan dan dikembalikan kepada permohonan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Randi Prananda. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu keuntungan dan kerugian dari konversi lahan. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, pendapatan daerah akan bertambah. Yang kedua, lahan di desa akan berkembang menjadi kawasan industri. Yang ketiga, lapangan pekerjaan yang memadai. Yang keempat, persebaran penduduk jadi lebih merata. Dan yang kelima adalah masyarakat mudah menemukan tempat tinggal. Kemudian, kerugian dari konversi lahan yaitu 1. Lahan pertanian jadi lebih sedikit. Kedua, banyak petani yang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, banyak limbah beracun dan asap pabrik yang merusak lingkungan. Yang keempat, mengancam keseimbangan ekosistem. Dan yang kelima adalah harga pangan menjadi semakin mahal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Hidayat. Ini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu faktor-faktor konversi lahan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Yang kedua, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman. Yang ketiga, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian. Yang keempat, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Yang kelima, pergantian sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Yang keenam, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang ketujuh, industri dibangun dengan bahan baku lahan pertanian menjadi lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Karima Az-Zahra. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu contoh konversi lahan. Ada beberapa contoh konversi lahan. Yang pertama, lahan hutan dikonversikan menjadi lahan pertanian. Yang kedua, lahan pertanian dikonversikan menjadi lahan pemukiman. Yang ketiga, saluran irigasi menjadi pemukiman. Yang keempat, perkebunan menjadi pabrik. Yang kelima, sawah menjadi jalan raya. Yang keenam, lahan yang semulanya untuk lahan pertanian menjadi perkotaan. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asrar Wahid. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu cara mengatasi konversi lahan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah segera melakukan inventarisasi secara menyeluruh di mana saja dan masih berapa luas lahan produktif yang masih tersisa pada saat ini, dan wilayah mana saja yang harus dipertahankan, serta menentukan wilayah-wilayah di Indonesia yang akan dijadikan lahan produktif melalui program penyediaan lahan produktif 1 juta hektar. Kedua, pemerintah pusat dan diikuti dengan pemerintah daerah
segera menyusun regulasi tentang alih fungsi lahan yang kaitannya dengan arah program ketahanan pangan masa depan. Penwilayahan atau zoning terhadap lahan produktif yang harus dipertahankan didasari atas peraturan yang mengikatnya dan ada sanksinya jika dilanggar. Ketiga, kebijakan insentif dan charge serta kompensasi diterapkan. Kebijakan pemberian intensif ini diberikan kepada warga masyarakat yang masih mempertahankan lahan produktifnya melalui keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudahan memperoleh bantuan permodalan, bantuan sarana produksi pertanian, bantuan penyuluhan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang kesemuanya dilakukan dengan menjaga kestabilan harga komoditas pertanian. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Amirul Isnaini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan materi konversi lahan. Konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsinya semula yang seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang kemudian menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan menjadi potensi lahan itu sendiri. Contoh konversi lahan: 1. Fungsi lahan hutan menjadi pertanian, sawah menjadi permukiman, saluran irigasi menjadi permukiman. Faktor-faktor konversi lahan: pertumbuhan pendidikannya yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian. Baik, itulah tadi pembacaan kesimpulan dari materi konversi lahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.